Itu ya vokal kalimat ya. Jadi di pelajaran 5 ini ada ini ya, kosa-kosa kotoba atau kosakata yang ini ya, ini kosakata atau kotoba gitu yang dipakai di pelajaran 5 ya. Oke. Jadi ini nanti bakal saya sebutin ya satu-satu terus Sakarsang mungkin bisa coba ulangin yang saya baca. Oke. Oke ya, Oke. kita langsung yang pertama ya. Nah, ikimas. Ikimas. Hai, ikimas. Kimas. Hai, kairimas. Kairimas. Gakko. Gakko. Supa. Supa. Eki. Eki. Hai, lanjut. Hikoki. Hikoku. Hai, lanjut. Fune. Fune. Indonesia. Eh, apa itu? Deng, Densha. densho. Densha. Densha. Hai, Densha. Lanjut. Chikatetsu. Shikatetsu. Hai. Shinkansen. Shinkansen. Oke. Basu. Basu. Hai. Takushi. Takushi. Jitensha. Jitensha. Oke. Aruite. Aruite. Hai. Oke, sebelum lanjut lagi, ini Faisal udah join di Zoom juga ya. Faisal boleh isi absensi dulu ya yang ada di chat Zoom. Terus sekarang kita udah masuk ke ini ya, kotoba atau kosakata yang ada di pelajaran 5. Jadi nanti saya bacakan, terus nanti diikuti juga ya bacanya. Oke, lanjut lagi ya. Tadi sampai Aruite, Hito. Hito. Hai. Tomodachi. Tomodachi. Hai. Oh. Kare. Kare. Oke. Kanojo. Kanojo. Hai. Kazoku. Kazoku. Hitoride. Hitoride. Oke. Lanjut. Senshu. Sen. Senshu. Hai. Konshu. Kongshu. Oke. Raishu. Raishu. Sengetsu. Seng. Senget. Sengetsu. Hai. Kongetsu. Kondetsu. Hai. Kondet. Raigetsu. Raidetsu. Oke. Kyonen. Apa? Oh. Oh. Kyonen. Yonen. Oh, ini. Hai. Kotoshi. Kotoshi. Oke. Rainen. Rainen. Oke.
nen, nen, nannen, nannen, gatsu, gatsu, nangatsu. nangatsu. Oke. Oke. Nah, sekarang kita ini udah masuk ke ini ya. Sebutan untuk tanggal gitu ya dalam bahasa Jepang. Oke, lanjut. Suitachi. Shitachi, Oke. Futsuka. futsuka, Mika. nikka, Hai. Yoka. yoka, Oke. Itsuka. itsuka, Muika. Muika. muika, Oke. Nanoka. nanoka, Yoka. Yoka. yoka, Hai. Kokonoka. Kokon. kokonoka, Hai. Toka. Touka. toka, Hai. 14. 14. yuyoka, Hai. Atsuka. atsuka, Oke. 24. 20. yuyoka, Hai. Oke ya. Di sini kan ada tanda bintang ya. Ini tuh kayak pengecualian, jadi sebutannya tidak sesuai dengan angkanya ya. Jadi kayak misalkan tanggal 2 ini gitu. Ya, sama aja sih kayak tanggal 1 ya. Kan kalau 1 Ichi, tapi di sini Tritachi. Terus untuk tanggal 2 juga kan bukan pakai ini, tapi jadinya Futsuka gitu. Terus kayak 4 gini ya, bukan Yong, tapi jadinya Hyokka. 5 juga jadinya Itsuka. Terus 7 eh, bukan Nana atau Cici, tapi Nanoka. Terus kalau 8 nih, Yoka. Jadi hati-hati kebalik ya. Yang tanggal 4 sama tanggal 8. Kalau 4 Yoka, kalau tanggal 8 Yoka. Oke. Terus terus yang 20 itu bukan apa namanya? Bukan Niju, jadinya bukan Niju Nichi ya, nyebutin tanggalnya tapi eh, khusus sendiri gitu. Hatsuka gitu ya. Hatsuka. Terus yang 24 juga sama Niju Yoka. Jadi empatnya samain sama kayak yang tanggal 4 nih ya, yang sendiri. Ini Niju Yoka. Tapi kalau untuk tanggal-tanggal yang lainnya, misalkan tanggal 15 gitu, jadinya Jugo Nichi itu kayak biasa aja gitu. Ini mungkin yang penyebutannya agak berbeda kayak gitu ya. Kita lanjut lagi. Nichi. itu ya dibacanya. Ini. Nichi. Ini Nichi. Nichi, oh nichi, Hai. Ingat Nanichi. nanichi, Hai. Itsu. Itsu. Oke. Tanjobi. tanjobi, Oke. Lagi. So desu ne. oh desu ne, Hai. Kita lanjut lagi. Domo arigatou gozaimashita. domo arigato gozaimashita, Oke. Lagi. Do itashimashite.
Do Do itashimasu. itashimashite. Hai. Satu lagi. Bangseng. Apa tuh? Hangseng. Bangseng. Oh, bangseng. Hai. Ya, bang. Sugino. Sugino. Futsu. Futsu. Oke. Yuko. Yuko. Oke. Tokyo. Tokyo. Oke. Jadi ini untuk kayak ada tiga ya, ada Futsu, Kyuko, sama Tokyo. Jadi ini jenis-jenis kereta ya. Futsu ini yang jenis kereta biasa, terus Kyuko yang ekspres, terus yang Tokyo super ekspres gitu ya. Kayak tadi juga ada Shinkansen itu beda lagi jenisnya. Jadi kayak di Jepang tuh ada banyak banyak banget sih beragam macam ininya keretanya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini tinggal dua lagi ya. Kosieng. Kousieng. Hai. Osakajo. 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 Oke, hai. Udah ya. Sudah sudah tahu mungkin kosakata atau kotoba yang akan digunakan di materi pelajaran 5 kali ini. Mungkin dari semua tadi yang udah dibaca, ini ada yang mau ditanyain dulu gak? Yang tadi ekspres biasa itu dipakainya untuk kereta aja, Sensei. Iya, dipakainya untuk kereta aja, khusus untuk kereta. Oke, oke. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut aja ya ke pembahasan ini. Apa namanya, pola kalimat ini. Oke, ini ya. Oke, jadi untuk di bab sekarang ini ya, di bab 5, kita bakal belajar tentang selebihnya tentang apa? Kata kerja yang menunjukkan perpindahan gitu ya. Kayak contohnya ikimas pergi, kimas datang, kairimas pulang ya. Jadi yang pola kalimat yang pertama itu ada kata benda tempat ditambah partikel e ditambah ikimas atau kimas atau kairimas. Jadi partikel ini teh ini tuh. Ini huruf H ya, tapi kalau untuk partikel itu khusus dibacanya jadi E. Jadi H-nya nggak dibawa, nggak jadi H, tapi jadi E. Jadi ini partikel khusus untuk menyatakan perpindahan ya. Kita langsung aja ke contoh pola kalimat ya. Nomor 1 ini ada Kyoto ikimasu. Yang artinya ini pergi ke Kyoto. Jadi kalau misalkan ada pakai kata kerja yang menunjukkan perpindahan, pola kalimatnya pakai partikelnya pakai partikel E. Oke, mungkin yang nomor 2 ada yang mau coba baca? Begitu saya tunjuk aja ya. Boleh Sekarsang nomor 2. Oke. Itu Nihang itu Nihang ya apa nih? Iya betul nih Hong. Agak kurang dulu. Ya. Eh Nihong ya berarti Ya, Nihong kimasta. hai. Oke, betul ya. Nihong kimasta. Datang ke Jepang. Nah, kenapa ininya kalau yang ini pakai kalimat lampau ya ininya kata kerja lampau
Kan karena udah datang ya, udah datang ke Jepang. Berarti kan udah kejadian tuh, udah datang, udah ada di Jepang. Jadi makanya pakai lampau shita. Kecuali kalau misalkan jadinya Nihon e Kimas, berarti itu belum belum nyampe di Jepang. Jadi dia baru mau masih menyampaikan saya mau datang ke Jepang nih kayak gitu. Jadi masih belum kejadian. Kalau misalkan udah Kimasta berarti dia udah ada di Jepang. Oke, untuk yang nomor 3 mungkin Kaisang boleh coba baca. Uchiye kaerimasu. Hai. Oke. Tuh ya, Uchie kaerimas pulang ke rumah ya. Jadi ini pola kalimat perpindahan tempat. Kalau misalkan pergi ke suatu tempat, datang atau pulang, pakainya pola kalimat yang ini. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Oke. Yang nomor 2 ini Dokoemo ikimaseng atau Dokoemo ikimaseng desta. Ini pola kalimatnya digunain kalau misalkan eh, bilang kalau lagi nggak ngapa-ngapain nih, lagi nggak kemana-mana, lagi nggak makan apa-apa, pokoknya kayak apa pola kalimat karena maseng ya, jadinya pola kalimat negatif, kata kerja yang pakainya kata kerja negatif. Jadi kayak ini apa di sininya apabila menyangka hal yang dinyatakan oleh kata tanya, gitu ya. Jadi kayak mau menyebutkan lagi nggak ngapa-ngapain, lagi nggak pergi kemana-mana, pakainya pola kalimat yang ini. Kita langsung aja ke contoh ininya kalimatnya. Ya di sini ada Dokoemo ikimaseng. Ini tidak pergi kemana-mana gitu ya. Kalau misalkan ada ya saya ditanya gitu, doko e ikimasu ka? Pergi kemana gitu. Dijawabnya Dokoemo, kalau misalkan lagi nggak kemana-mana nih, jawabnya ini bisa pakai ini Dokoemo ikimasen. Atau kalau misalkan di sini kan E-nya di tanda kurung ya, ini bisa dihapus, Dokomo ikimasen juga bisa. Gitu. Kita lanjut lagi ke kalau ininya contoh selanjutnya ada yang mau coba baca? Aku Bang sensei Sim, boleh. Ayo, udah start. Ya, ya, ya. oke, Oke. silakan. Eh, Nanimo eh ta itu Tabe. tabe. Hai, Nanimo tabe maseng. hai, oke. Itu ya, nanimoto dan maseng. Tidak makan apa-apa. Oke, lanjut lagi. Berarti yang ini boleh. Peisang. Daremo kimasen desta. Hai. Oke, betul ya. Darimu kimaseng desta. Tidak datang siapa-siapa atau kayak nggak ada yang datang sama sekali gitu ya. Ini untuk nomor 2 bisa pakai kalimat pola kalimat yang ini ya minasang kalau misalkan lagi nggak makan apa-apa, lagi nggak ngapa-ngapain. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain mungkin jadinya nanimo shimaseng gitu. Tidak melakukan apa-apa gitu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 3. Yang ini kata benda kendaraan ditambah partikel D ditambah ikimas atau kimas atau kaerimas. Jadi ini di sini ya partikel D menunjukkan sarana dan cara. Jadi kan karena di sini tadi ikimas, kimas, kaerimas itu kan menunjukkan kata kerja perpindahan ya. Nah, di sini D-nya, di sini kan kata bendanya pakai kendaraan ya. Jadi kayak misalkan contohnya pergi naik menggunakan mobil ke rumah D kayak gitu ya. Jadi tinggal ditambahin aja di depannya kendaraan terus ditambah D. Jadi D itu semacam partikel kayak memakai mobil, memakai sepeda atau menggunakan juga kayak gitu ya. Oke, mungkin langsung aja ya biar paham ke contoh kalimatnya. Ini ya ada satu, yang nomor 7.
Densha de ikimasu. Yang artinya pergi dengan kereta rel listrik ya di sini. Ya, jadi ini kita kayak lagi pergi tapi perginya ini menggunakan kendaraan apa gitu. Pakainya partikel D. Oke, yang nomor 8 ada yang mau coba baca? Boleh, Sensei? Hai, silakan. Takushide kimashita. Hai, oke, betul ya. Taksi deh kimasta. Jadi datang ya, kan tadi kimas datang dengan taksi ya. Jadi orangnya menggunakan taksi terus datang gitu ya. Jadi datangnya menggunakan taksi. Oke, ini untuk ada penjelasan lebih lagi. Kalau misalkan pakai jalan kaki, pakainya aruite ya. Aruite itu jalan kaki artinya. Terus di belakangnya gak usah pakai kalau ini gak usah pakai partikel D, jadi langsung aja. Aruite itu dari kata kerja aruki atau arukimas gitu ya. Cuman ini diubah jadi bentuk T gitu ya. Nanti untuk perubahan bentuk ini ada penjelasan lebih lanjutnya. Jadi untuk jalan kaki ini pakai aruite. Boleh. Mungkin ada yang mau coba baca lagi nomor 9. Aku Sensei. Hai, silakan. Ekikara aruite kairimashita. Hai. Itu ya, eki kara aruite airimashita. Jadi pulang dengan jalan kaki dari stasiun gitu ya. Ya, atau bisa dari stasiun pulang jalan kaki. Jadi bukan aruitd tapi aruite aja gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke yang ke kalimat nomor 4. Di sini kata benda orang atau hewan ditambah partikel to. Kemarin udah belajar ya partikel to itu dan terus ditambah kata kerja. Nah, ini jadi eh, mengenai kalau lagi ngelakuin sesuatu gitu sama orang atau sama hewan gitu, maka ditambahin pakai partikel to gitu ya. Langsung aja ke contohnya yang nomor 10, Kazoku to Nihon e kimashita. Ya, jadi pergi ke datang ke Jepang bersama keluarga gitu ya. Bisa juga kayak tomodachi to, terus misalkan kareshi to sama pacar gitu, datang ke Jepang bisa gitu ya. Tinggal diubah aja ininya jadi siapa. Nah, terus ini untuk ada yang lain lagi. Kalau untuk sendiri itu beda lagi ya. Nggak pakai to, tapi jadinya hitoride. Jadi nggak usah pakai to. Boleh mungkin ada yang mau coba baca? Boleh, Sensei? Hai, silakan. Hitoride Tokyo we ikimasu. Hai, oke. Tuh ya, hitoride Tokyo e ikimasu. Jadi pergi ke Tokyo sendirian gitu ya. Hitoride itu sendirian artinya ya. Jadi nggak usah ditambahin hitoride to-nya nggak usah dibawa. Hitoride aja udah cukup. Lanjut lagi. Oke, tadi udah ya yang nomor 4. Kita ke nomor 5. Ini itsu ya. Itsu ini untuk menanyakan waktu selain kata tanya nan. Kan nan itu kayak dari nani ya, yang artinya apa. Contohnya kayak kalau yang pakai nan itu nanji, itu nanji jam berapa, nan yobi hari apa, nan gatsu bulan apa, nan nichi tanggal berapa. Nah, itu contohnya kayak gini ya, cuman eh, itsu itu enggak pakai partikel nih ya di sini. Kan kalau misalkan Nanji ini okimasu kah? Misalnya kayak gitu ya, jam berapa bangunnya gitu. Tapi kalau itu nggak usah pakai partikel nih. Kayak contoh ya, yang nomor 12 ini, Itsu Nihon e Kimashita ka? Kapan datang ke Jepang? Sangatsu 25 nichi ni kimashita.
datang pada tanggal 25 Maret gitu ya. Untuk kalau penyebutan tanggal ini tetap ya pakai ni ya. Untuk yang angka ini harus ada ni-nya. Tapi kalau yang nanya itu kok nggak usah pakai partikel ni. Mungkin yang nomor 13 boleh ada yang mau coba baca lagi? Aku sensei boleh deh. Hai, silakan boleh. Itsu, aduh gak jelas. Itsu Itu Hiroshima. Itsu itu ya. Hiroshima. Oke. Hai. Itsu Hiroshima itu Hiroshima ikimasu ka. Hai. Ikimasu ka. Terus aduh Ci Ini enggak. ra ya. Oh ini Rai Raishu Raishu ikimasu. Hai. Oke, betul ya. Itsu Hiroshima ikimasu ka? Kapan pergi ke Hiroshima? Laishu ikimasu. Pergi minggu depan gitu ya. Ini jadi Itsu itu untuk jawaban dari Itsu itu nggak harus menurut tanggal, bisa kayak ini ya minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau hari juga bisa gitu ya. Jadi nggak terpaku sama tanggal aja. Oke, kita lanjut ya. Ini yang yuk. Ini mungkin sama kayak yang di bab sebelumnya ya, kayak partikel ne. Ini sama dibubuhkan di akhir kalimat gitu. Tapi kalau yo ini untuk apa ya, kayak memberitahukan satu hal yang belum diketahui lawan bicara gitu. Kayak ngasih tahu informasi baru nih buat si lawan bicara yang nggak tahu sebelumnya. Masuk aja ya yang nomor 14. Kono densha wa koshien e ikimasu ka? Iie, ikimasen. Tsugi no futsu desu yo. Tsugi no futsu desu yo. Jadi, apakah kereta rel listrik ini menuju Kosieng? Enggak pergi yang biasa kereta yang biasa berikutnya gitu ya. Ini kan tadi disebutkan di kosakata tadi ya, futsu ini khusus untuk kereta ya. Jadi pakainya kereta yang biasa aja gitu. Karena kan sebelumnya sih ini yang nanya nggak tahu nih keretanya yang mana. Kayak gitu. Oke. Ini ada contoh kalimatnya lagi. Ada yang mau coba baca? Mungkin boleh Faisang yang nomor 15 ini. Hokkaido ni itu apa ya? Itu Uma. Umaga takusang takusang imasyo. Hai, oke, betul ya. Hokkaido ni uma ga takusan imasu yo. Gitu ya. Jadi saya ngasih tahu di Hokkaido ada banyak kuda loh gitu ya. Oke, lanjut nomor 16. Di nomor 16 bisa Sekarsang. Eh, Maria Maria sang kono ai kono ais aisu taruh taruh saya Hai, hai. ai aisu aisu ka Ku aisu ya ini. ku ya aisu kuri aisu Hai, kuri hai. itu bukan Hai, ya, aisu betul. kurimu Kurimu. hmm? Hai, Oishi oishi desu yo. hai. Oke. Tuh ya. Maria-san, kono ice cream oishi desu yo. Ini kayak ngasih tahu nih. Jadi kayaknya si Maria-san belum tahu nih, belum pernah nyobain es krim ini. Jadi misalkan sama orang lain gitu dikasih tahu, Maria-san es krim ini enak loh, kayak gitu ya. Jadi untuk partikel yo yang ada di akhir ini ya, di akhir kalimat ini
ditujukan untuk memberitahukan informasi baru kepada orang lain, kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya ke yang nomor 7. Di sini ada pola kalimat so desu ne. Jadi so desu ne ini digunakannya untuk kalau kita setuju nih atau sependapat sama yang dikatakan lawan bicara gitu ya. Ini juga ada ungkapan yang mirip, itu so desu ka gitu ya. Tapi kalau so desu ka itu kayak kita baru tahu informasi baru nih. Kayak misalkan dikasih tahu nih, tadi ya, Maria-san, kono es krim oishi desu yo. So desu ka. Jadi kayak, oh gitu ya, es krimnya enak gitu ya, kayak gitu. Tapi kalau so desu ne itu kayak untuk menyetujui apa yang dikatakan lawan bicara. Ini nih kayak langsung saya aja ya, yang nomor 17. Ashita wa nichiyobi desu ne. Besok hari Minggu ya. Ah, so desu ne. Oh iya betul ya, gitu. Jadi kayak menyetujui karena memang betul besok hari Minggu gitu. Kayak misalkan lagi lihat langit nih misalkan. Soraga kirei desu ne. Ah, so desu ne gitu ya. Jadi langitnya cantik ya. Oh iya betul ya karena memang benar cantik gitu lihatnya. Kayak gitu jadi sependapat dengan apa yang lawan bicara katakan. Kayak gitu ya ini untuk penggunaan so desu ne. Gitu. Oke. Mungkin untuk pola kalimat di bab 5 ini sudah selesai dijelaskan ya tadi itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Mungkin minasang ada yang masih bingung kah cara penggunaan pola kalimatnya atau bagaimana? Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, kita langsung lanjut aja ya ke PDF yang satu lagi. Yang ini ya, 25 ini. Oke, langsung aja ya di sini ada bungke. Ini pola kalimatnya yang dipakai. Oke, hai, silakan boleh sekarang. Yang ke toilet ya. Yang nomor 1 nih yang dipakai yang tadi. Watashi wa Kyoto e ikimasu. Saya pergi ke Kyoto. Watashi wa taksi de uchi e kaerimasu. Saya pulang ke rumah menggunakan taksi atau dengan taksi gitu ya. Terus watashi wa kazoku to Nihon e ikimashita. Saya datang ke Jepang dengan keluarga gitu bersama keluarga. Oke, jadi ini untuk pola kalimatnya yang digunakan di bab ini. Selanjutnya ada raibung atau contoh penggunaan pola kalimatnya. Yang nomor 1 mungkin ada yang mau coba baca. Boleh, Sensei. Hai, silakan. Ashita dokoe ikimasu ka? Hai, Narae ikimasu. hai, oke betul. Mungkin bisa sambil langsung diterjemahkan juga asal penangkapnya aja ya, tangkapnya aja. Nggak tahu Sensei. Ashita itu Oke. apa ya? Oh, Asita itu besok ya. Eh, besok pergi kemana? Hai. Terus untuk jawabannya, Nara itu apa ya? Nara itu tempat nama ini ya, nama kota di Jepang. Oh, pergi ke Nara. Hai, oke gitu ya. Tuh, Asta doko ikimasu ka? Besok pergi kemana? Pergi ke Nara gitu ya. Ini mungkin yang paling simpel ya ininya soal kalimatnya. Kita lanjut lagi ke nomor 2. Mungkin Sekarsang udah balik dari toilet belum? Mungkin Sekarsang boleh untuk baca yang nomor 2. Oke, saya. Oke, silakan. Nichiyo, Nichiyobi, eh, do, doko e ikimashita ka?
はい。Doko mo ikimaseng dash ikimaseng dashita. はい。OK。Boleh mungkin diterjemahkan juga setangkapnya aja. Artinya apa? Michiobi tuh hari Minggu bukan ya? Iya, betul. Hari Minggu. Hari Minggu kemarin kamu pergi gitu kan? Apakah kamu pergi gitu kan? Ya, Oh, pergi kemana? oh, tidak. Oh iya kemana gitu kan? Terus jawabannya tidak. Saya tidak pergi kemana-mana. Gitu. Hai. Oke, betul sekali ya. Hai. Dokoemo ikimasen deshita. Jadi ya ada dijelaskan tidak pergi kemana-mana pakai pola kalimatnya yang ini. Oke, mungkin kayak biasanya selang-seling lagi. Berarti selanjutnya Faisang, silakan. Oke. Nande Tokyo e ikimasu ka? Shinkansen de ikimasu. Hai. Oke. Artinya kalau nggak salah ya Sensei, Ya. pergi ke Tokyo pakai apa? Hai. Terus pergi pakai Shinkansen. Hai. Oke, betul ya. Benar, ke Kyoto pakai apa atau naik apa? Pergi ke apa? Pakai Shinkansen gitu ya perginya. Tuh. Lanjut. Oke, boleh lanjut lagi yang nomor 4. Dari Dareto apa tuh? To Tokyo e Hai. Tokyo e ikimasu ka? Eh, Yamada-san Yamada-san to ikimasu. Hai. Kalau Dareto itu apa ya, Sensei? Oh ya, Dare itu siapa gitu ya. Siapa. Jadi sama siapa gitu. Sama siapa kamu pergi ke Tokyo kemarin gitu ya? Sama siapa kamu pergi ke Iya. Tokyo gitu kan? Hai. Eh, eh, apa kayak saya pergi ke Tokyo bersama Yamada-san. Hai. Oke, betul ya. Dare tuh. Jadi Dare itu siapa ya? Jadi kalau misalkan Dareto berarti sama siapa gitu nanyain ya. Dareto Tokyo Ikimasu ka? Sama siapa pergi ke Tokyo? Langsung aja sebutin namanya Yamada-san tuh Ikimasu gitu ya. Jadi perginya sama Yamada-san. Oke, boleh lanjut lagi nomor 5. Nomor 5, Itsu ni Honge Hai, Kimashita ka? hai, Eh, Sangatsu 25 nichi ni hai, Kimashita. hai. Oke. Kapan pergi ke Jepang? Eh, Nih, bulan kalau 3 kalau tanggal 2. Kimasta itu pergi atau datang? Oh, datang. Hai. Datang di Jepang kapan ya? Iya, betul. Bulan 3 tanggal 25. Iya nggak sih? Hai. Ya, hai, betul, betul. Oke, jadi Itsu Nihon Ikimasu Kakak. Jadi kapan datang ke Jepang nih? Mungkin kayak misalkan udah datang nih orangnya di Jepang, terus ketemu misalkan udah kayak mungkin kayak basa-basi ya dari kapan nih udah datang di Jepang, udah ada di Jepang gitu dari tanggal 25 bulan Maret gitu ya. Itu ini untuk Himasta. Oke, lanjut yang terakhir nomor 6. Eh, Tanjoubi wa itsu itsu desu ka? Eh, Rokugat Rokugatsu eh 13 nichi des. Hai. Eh, artinya kamu kapan kamu ulang tahun ya intinya Ya, gitu kan. betul. Eh, tanggal
Saya tanggal 13 bulan 6. Hai, oke, gitu ya. Jadi Tanjobi yo isu desu ka? Gitu ya, nanya ulang tahun ya, Tanjobi. Gitu ya, jadi kayak misalkan minasan juga mungkin ada yang udah pernah dengar ya kalau misalkan ngucapin ulang tahun gitu, oh Tanjobi yo omedetou gitu ya, selamat ulang tahun gitu ya artinya. Ya jadi di sini tanggal 13 bulan 6. Oke, kita lanjut. Ini ada Kaiwa ya. Eh, kita dengarkan kayak biasa ini ada audionya. Ya, untuk gambarnya, ilustrasinya ini ya ada di bawah. Ini mungkin ada yen gitu, nanya harga gitu ya. Kayaknya ini lagi di kereta gitu. Kita langsung dengerin aja ya. Oke, sebentar ya. 第5課会話 Udah kedengeran belum tadi? Sudah. Oke, langsung ya. 第5課会話この電車は甲子園へ行きますか？すみません。甲子園までいくらですか？ 350円です。350円ですね。ありがとうございました。どういたしまして。すみません。甲子園は何番線ですか？ 5番線です。どうも。この電車は甲子園へ行きますか？いいえ、次の普通ですよ。そうですか。どうも。第 Oke, 5課会 udah ya tadi kapan nih? Mungkin tadi ada Densya kayaknya nanyain suatu arah tujuan gitu ya, nanyain keretanya. Oke, mungkin sampai yang do itasumaste ini dulu, ada yang paham nggak ini mereka lagi ngobrolin tentang apa? Poinnya ini tentang apa? Mungkin tangkapnya Minasang aja. Menanyakan harga tiket, Hai, oke, betul ya. harga tiket kereta. Menanyakan harga tiket. Hai, betul. Jadi ini Kosieng Made. Tadi ada ya, ini contoh kosakatanya Kosieng itu dari suatu tempat di nama kota yang ada di dekat Osaka gitu ya. Kosieng. Jadi nanyain tiket ke Kosieng. Kosieng Made Ikura desu ka? Ikura itu berapa ya? Nanyain harga Ikura desu ka? Di sini dijawab 350 yen desu. Jadi harganya 350 yen ya. Terus dipastikan lagi sama Santos susangnya gitu ya. Oh, 350 yen ya. Terima kasih ya sama-sama gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini mungkin sampai domo ya, sampai domo ini ada yang paham? Kira-kira mereka lagi mengobrolkan tentang apa? Ini Nang Bang Seng ya, Bang Seng. eh apa kayak lajur gitu, apa sih peron? Hai, Kereta oke. yang ke kota tadi itu di peron apa jalur berapa gitu nggak sih? Ya, betul, betul. Hai. Ya, jadi kayak semacam peronnya, benar tadi peron atau lajur gitu. Jadi kalau di Jepang itu disebutnya bangseng ya. Kayak bang itu nomor, jadi seng itu kayak sebenarnya garis gitu ya. Kalau berdiri sendiri artinya. Tapi kalau bangseng mungkin jadinya kayak nomor jalur gitu. Jadi kayak mungkin apa peron jadinya gitu ya. Jadi ini sumimasen gitu ya. Maaf, kalau kosieng itu eh, yang nomor berapa ya gitu peronnya di sini di terus ekiing ya di sini ekiing itu petugas stasiun gitu ya petugas yang ada di stasiun dijawab di peron nomor 5 gitu ya ini domo ini juga artinya domo tuh bisa makasih ya
domo gitu. Oke, kadang yang terakhir, percakapan yang terakhir ada yang paham ini? Ngobrolin tentang apa poinnya? Ya mungkin langsung saya jelaskan aja ya. Kan di sini, kono densha wa koshien e ikimasu ka? Jadi nanyain kereta ya. Eh, Maaf, kalau kereta yang ini apakah pergi ke Kosieng? Terus langsung sama Otoko no Hito gitu ya, sama laki-laki. Iye, Tsugi no Futsu desu yo. Tadi udah jelasin kan ya, Futsu itu salah satu jenis kereta. Jadi dijawabnya iye, enggak. eh, Pakainya gitu ya, pakainya itu yang kereta biasa gitu ya. Futsu kan tadi kereta biasa yang selanjutnya. Sugi itu selanjutnya ya. Jadi eh, nunggu yang kereta datang selanjutnya yang kereta biasa gitu ya. Sugi no futsu desu yo. Langsung jawab so desu ka? Oh gitu. Domo, terima kasih. Oke, jadi ini ya untuk percakapan yang ada di bab 5 ini. Sebelum lanjut lagi, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Yang ada di sini. Mungkin tentang kosakatanya atau pola kalimat kah? Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Yang selanjutnya, ini simpel kalimat yang akan digunakan di bab ini ya. Ini Renshu A. Ini mungkin sama aja kayak yang ada di PDF sebelumnya. Ya, contohnya, watashi wa supa mas. Saya pergi ke supermarket gitu ya. Terus ini ada kaisha, ada Tokyo. Jadi saya pergi ke kaisha, saya pergi ke perusahaan, saya pergi ke Tokyo. Jadi bisa pakai nama tempat, nama daerah gitu ya untuk yang pakai ikimas gitu ya. Terus ini kalau misalkan untuk nanyain gitu ya, mau pergi kemana? Karena tawa doko ikimas Pak, kamu mau pergi kemana gitu ya. Terus lanjut nomor 2, watashi wa basu de kaisha e ikimasu. Ini ya tadi udah jelasin juga, ini yang menggunakan kendaraan. Kalau pergi menggunakan kendaraan, setelah kendaraan yang disebutkan pakai partikel D. Jadi saya pergi ke perusahaan gitu menggunakan bis. Terus ini ada Chikatetsu. Chikatetsu itu kereta bawah tanah. Terus ada Jidansha, sepeda gitu ya. Terus kalau mau menanyakan gitu ya, anata wa nan de, misalkan kaisha ikimasu ka? Kamu pergi ke perusahaan naik pakai apa gitu ya, menggunakan apa gitu ya. Jadinya pakainya nan de gitu ya. Kalau untuk menanyakan pakai kendaraan apa. Oke, lanjut lagi ke nomor 3. Watashi wa Mira sang to Nihon e kimashita. Ya, saya datang ke Jepang bersama dengan Mira sang. Jadi yang tadi kalau berkegiatan bersama gitu sama seseorang ataupun hewan gitu bisa pakai to ya. To itu dan gitu ya atau bersama gitu. Bisa juga kayak pakai tomodachi, teman, kazoku, keluarga ya. Untuk kalimat tanyanya, anata wa dare to Nihon e kimashita ka? Kamu datang ke Jepang itu sama siapa gitu ya, barang siapa gitu. Dare to sama siapa gitu. Oke, kita lanjut ya yang terakhir nomor 4. Watashi wa 7月15日に国へ入ります。Saya pada tanggal 15 bulan Juli pulang ke negara. Jadi kayak ya pulang ke balik gitu ya, balik ke negara asal gitu. Misalkan habis dari luar negeri nih, terus pulang ke Indonesia gitu ya, pakai kunie kairimas atau Indonesia kairimas juga bisa. Ini kayak pulang ke negara berasal gitu ya, kunie kairimas. Untuk ini juga nggak terpatok pada tanggal aja, bisa juga kayak Nichiobi
nih pada hari Minggu gitu. Untuk pakai hari bisa atau raishu minggu depan, tahun depan, kayak gitu juga bisa. Gitu. Untuk menanyakan kata tanyanya gitu ya, pakainya anata wa itsu kuni e kaerimasu ka? Kamu kapan pulang gitu ya, pulang ke negara asal kamu gitu. Pakainya ini ya, itsu kuni kaerimasu ka? Oke, gitu ya. Oke, sebelum lanjut lagi sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Oke, seperti biasa ya, kita latihan soal lagi. Ini ya, Renshu latihan ya, Renshu B. Ini untuk nomor 1, contohnya, Rei-nya. Ini dilihat dari gambar ya. Ini kan gambarnya nih ada tulisannya ya, ini supa. Berarti ini dijadiin kalimat supa ikimasu gitu ya. Jadi ini tinggal ubah supanya aja. Terus jadi supa ikimasu gitu. Pakai ikimasu. Supanya tinggal diganti sama di gambar yang ada di sini. Gitu. Oke, boleh mungkin yang nomor 1 ada yang mau coba? Yang ini. Yang ada gambar amplopnya. Itu tuh kantor pos ya, sensei nomor Iya, 1. betul. Betul kantor pos. Coba deh sensei. Hai, boleh silakan. Eh, Yubang Ini Kyoku. Yubing. Yubing. Oh ya salah. Hai, Yubing Kyoku ikimasu. hai. Oke, betul ya. Yubing Kyoku. Mas, lagi ke kantor pos. Oke, lanjut lagi nomor 2. Mungkin selanjutnya boleh Kaisang. Depato. Gimana sih? Iya, betul. Depato ikimasu. Hai. Oke, depato ikimasu. Ya, ini lah ya. Department store ya. Pergi ke department store. Jalan-jalan mungkin ya. Boleh lanjut lagi nomor 3. Eh, Ginko ikimasu. Hai. Betul ya. Ginko ikimasu. Pergi ke bank ya. Situ kelihatannya ada uangnya berarti bank. Boleh yang terakhir nomor 4. Bijutsu kang. Bijutsu kange Betul. ikimasu. Hai, oke. Betul, bijutsu kange ikimasu. Oke. Ada yang tahu sebelumnya ini bijutsu kang artinya apa? Mungkin bisa dilihat dari gambarnya nih. Ini kira-kira tempat apa? Ada yang tahu tidak? Museum? Hai, oke, betul ya. Museum ya. Jadi ini ada lukisan, terus ada patung. Berarti ini biasanya museum ya, yang ada yang kayak gini ya. Bijutsu kang. Pergi ke museum. Ya, mungkin kayak anak-anak sekarang gitu ya. Anak-anak muda gitu yang punya pacar museum date gitu ya. Lagi viral kan ya, banyak museum date ya. Jadi bisnis tentang gimana? Oke, kita lanjut lagi ke latihan soal nomor 2. Untuk contohnya ini ya. Ini case 1 tadi pagi ya. Dia seperti biasanya dilihat dari gambar yang ada di sini. Di sini untuk contohnya, Rei-nya ini supa lagi dijadikan kalimat kesa ya. Ini kesa dokoe ikimashita kah? Tadi pagi pergi kemana? Terus lihat jawabannya itu yang ada di gambar. Supae ikimashita. Pergi ke supermarket. Gitu ya. Jadi nanti kayak gini cara menjawabnya.
Ini ada ininya kan, ada sengetsu, terus raishu no getsuyobi, kina no gogo, dan sebagainya. Tapi ini ada yang bentuk lampau sama tidak lampau ya. Jadi minasang perhatikan baik-baik nih dari ininya. Kira-kira mana yang lampau sama yang tidak lampau. Oke, mungkin nomor 1 silakan. Maaf, benar. Boleh lanjut aja lagi. Boleh deh. Baik. Eh, ini kan nggak ada waktunya ya nomor 1 ya. Maksudnya bentuk. Berarti hari ini ya. Berarti misalnya bentuk piring. Hmm, Apa ini? tidak. Ini sengetsu kira-kira Sekarsang paham tidak artinya apa? Sengetsu. Oke, sengetsu itu bulan lalu ya. Sengetsu bulan lalu. Jadi, kayaknya bentuk apa ini? Kalau Sekarsang, suara saya kedengaran tidak? Kayaknya Sekarsang ini ya. Apakah lagi sinyalnya lagi kurang bagus kah? Oh iya, Sekarsangnya ini out zoom. Oke, mungkin boleh yang nomor 1 kayaknya Faisal aja boleh dicoba. Oke. Sengetsu. Sengetsu ikimashitaka. Dokonya tadi Hmm. tidak dibawa. Oh, Jadinya, iya. Jadi sengetsu dokoe ikimashitaka. hai, Terus Amerikae ikimashita. hai. Oke, betul ya. Sengetsu dokoi ikimasu taka. Dari bulan lalu ya. Karena bulan lalu berarti jadinya lampau. Terus lihat dari jawabannya ini Amerika. Amerika ikimashita gitu ya. Jadi bulan lalu itu pergi ke Amerika. Jadi kalau misalkan ada yang nanya gitu bulan lalu pergi kemana gitu. Sengetsu dokoe ikimasu taka. Sengetsunya nggak usah dijawab lagi, nggak usah dibawa lagi. Misalkan Sengetsu Amerika ikimashita. Cukup Amerika ikimashita aja udah cukup gitu ya. Karena soalnya Sengetsunya udah apa disebutkan ya sebelumnya, jadi udah tahu poinnya ini tentang bulan lalu gitu. Jadi nggak usah dibawa lagi gitu. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 2. Sekarsang udah masuk belum ya? Oh, kayaknya masih belum ya. Belum. Hmm. Aku lagi aja ya. Hai, silakan. Kino no gogo dokoe ikimasu ka. Dokoe ikimashita. Hai, Hmm, Dosho Toshokan ikimashita. hai. Oke, betul ya. Kino no gogo. Oke, karena Kino kemarin ya, Kino no gogo. Gogo itu sekitar sore ya. Kan kalau Gozeng itu pagi, Gogo itu sekitar siang atau sore. Jadi sekitar jam segituan. Jadi kemarin sore gitu. Pergi kemana? Pergi ke perpustakaan ya. Toshokan itu perpustakaan. Oke, boleh lanjut lagi mungkin nomor 3. Ya. Raishu no Getsuyobi. Raishu no Getsuyobi dokoe ikimasu ka? Hai, Hmm, tuh.
apa ya Ini Sensei? Pak ya, Pak. Oh, Ini Pak Pak ya? udah kelihatan. Hai. Pak. Hmm, Ini Pak. Oh ini Pawa ya, ini Pawa. Pawa Dengki. Hai, Pawa betul. Dengki. Pawa Dengki ye ikimasu. Hai, oke betul ya. Tadi Rai karena Raishu minggu depan gitu ya. Jadi bentuknya bukan lampau. Raishu no Getsuyobi, hari Senin minggu depan pergi kemana? Tuh. Pergi ke Pawa Denki gitu ya. Pawa Denki itu kayaknya ini nama perusahaan gitu ya kan. Denki itu listrik gitu ya. Pawa itu Inggrisnya dari power gitu ya. Cuman dijadiin di Jepang Power Denki, jadi kayak perusahaan listrik power gitu kayak kayak gitu. Jadi pergi ke Power Denki. Oke, kita lanjut lagi. Sekarsang udah bisa ini atau masih error? Sementara ini pakai HP dulu, Sensei. Oke, Ini. nggak apa-apa. Tapi jelaskan ya ininya, share screen-nya, Iya, PDF-nya. iya Oke, jelas. berarti yang nomor 4 boleh Sekarsang langsung aja. Senju Nichiyobi, oke. Senju Nichiyobi. Nomor 4 tuh ini kan kayak saya masih belum paham ini soalnya. Oke, nggak apa-apa. Ada yang pahamnya yang mana? Yang mananya? Kata awalan pertanyaan awalannya itu sih. Berarti pakai yang Senju ini ya? Sengshu. Senshu. Ya, Senshu itu artinya ini ya, minggu lalu. Minggu lalu. Hai. Oh iya. Coba ya Sensei. Silakan. Sengshu no dokoe ikimashita ka? Yang Nichiyobi-nya masukin pertanyaan juga nggak ya atau di jawabannya? Ya, pakai sih, pakai. Oh ya. Senshu no Nichiyobi doko ikimashita ka? Hai. Ini kelihatannya nih ada tanda silang terus diam di rumah. Berarti pakai pola kalimat. Yang tidak pergi itu kan Iya, betul. penyangkal. Berarti yang iye itu kan ya berarti. Iya. Iye iye aduh saya lupa sampai. Ya, nggak apa-apa. Yang tadi ini, yang Dokoemo. Dokoemo, oh ya. Iye, Dokoemo ikimashita. Karena apa ya? Karena negatif kan tidak pergi kemana-mana. Kalau untuk kata kerja negatif jadinya? Oh, ada sengnya. Iya, betul. Ikimaseng masta. Oke. Gak apa-apa. Oke, tadi mungkin udah benar ya, sepemahaman Sekarsang udah benar itu bentuk apa namanya, bentuk negatif sama bentuk lampau. Tapi kalau untuk ikimaseng, jadi jadinya ikimaseng desta.
Tapi mungkin pemahaman sekarang udah bener. Jadi ya bentuk negatif sama bentuk lampau. Artinya desa. Gitu ya. Oke. Oke, benar. Oke. Jadi udah bener ya nomor 4. Senshu no nichiyobi doko e ikimasu. Doko e ikimasu ka gitu. Hari Minggu kemarin gitu pergi kemana. Di sini kan kelihatannya lagi diam di rumah. Terus ini tuh kayak nggak pergi keluar ya, ditanda silang. Jadinya dokoemo ikimasen deh kak, nggak pergi ke mana-mana gitu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3 ya. Nih pakai gambar lagi untuk contohnya ya di sini. Nande Kyoto e ikimasu ka gitu. Di sini kan ada tempatnya ya. Ini tuh tempat yang ada. Ini kayaknya Osaka-jo yang tadi ya. Akan ada di Kyoto gitu. Kyoto. Nande Kyoto ikimasu ka? Jadi ke Kyoto naik apa kan ya tadi. Kalau untuk menanyakan naik apa itu pakai pola kalimat tanya nande gitu ya. Nande Kyoto ikimasu ka? Terus dilihat di gambarnya. Ini kereta ya. Jadinya densha de ikimasu gitu ya. Jadi untuk peragamnya seperti itu. Ini ayat yang ada di gambar. Oke, mungkin boleh langsung nomor 1, Faisang. Oke. Nande. Nande gak gakkoe ikimasu ka? Hai, Jitensha de ikimasu. hai. Oke, betul ya. Oh, nande gakko ya di sini ada tulisannya gakko. Jadi ke sekolah pakai apa nih naiknya atau berangkatnya nih pergi ke sekolah pakai apa? Perginya pakai sepeda gitu. Oke, langsung lanjut lagi nomor 2. Boleh berarti Sekarsang. Sensei maaf, kalau pesawat ininya apa ya Sensei ya? Kalau pesawat itu hikoki. 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 Oke. Hai. Nande Tokyo e ikimasu ka? Hikoki de ikimasu. Hai. Oke. Tuh ya. Jadi pergi ke Tokyo naik apa? Jadi perginya naik pesawat gitu ya. Oke, lanjut lagi nomor 3. Nande kyosho e ikimasu ka? Hai. Kalau perahu itu apa ya, Sensei? Kalau perahu itu fune. Hah? Fune. Apa, Sensei? Maaf. Dengeran nggak? Fune. Oh, fune. Fune. Hai. Fune de ikimasu. Hai. Oke, ya betul ya. Di Kyushu ya. Kyushu itu ada ini ya dilihat dari tanahnya gitu ya, paling bawah gitu ya. Paling bawahnya daerah Jepang. Jadi ke Kyushu naik apa gitu, naik kapal perahu ya. Oke, yang terakhir nomor 4 boleh lanjut lagi. Nande eki. Hai, betul. Nande eki ikimasu ka? Hai. Aruite ikimasu. Hai, oke betul sekali ya. Karena di sini nggak ada kendaraan ya, dia lagi jalan sendiri, benar ya jadinya Arwite ya Mas. Jadi pergi ke Eki gitu ya, ke stasiun pakai apa nih? Jalan kaki aja gitu ya, pergi jalan kaki. Oke, dah ya, berarti minasang yang ini sudah paham materi soalnya. Kita lanjut lagi ya ke
ke yang nomor 4. Untuk contohnya di sini ada Kyoto, terus dalam kurungnya Tomodachi. Ya, Kyoto, terus Tomodachi temen. Jadi langsung ini awalannya kalimat tanya kayak biasa. Dareto Kyoto ikimasu ka? Jadi yang ada di sini ya, yang nama tempatnya Kyoto-nya ditaruh pas nanya gitu ya. Dareto Kyoto ikimasu ka? Ke Kyoto pergi sama siapa gitu. Terus dijawabnya Tomodachi to ikimasu. Pergi sama temen gitu ya. Oke, boleh langsung yang nomor 1, silakan. Dereto Kyo Yang Kyoto ini, ini namanya apa ya? ya yang ini. Bijukang Bijusukang Hai, Bijusukang ikimasu. Oh, Kanojo hai, to ikimasu. hai. Oke, betul ya. Biju sukang, biju sukang. Dareto, biju sukang. Mas, jadi sama siapa? Pergi ke museum. Kanojo tuh, Mas. Kanojo itu sebenarnya ada dua arti ya. Bisa kanojo dia perempuan atau eh, pacar ya, pacar perempuan. Kayaknya di sini konteksnya pacar ya. Jadi pergi ke museum sama pacar gitu ya, kayak museum date gitu jadinya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 2, silakan. Dareto Dareto Hiroshima ikimasu ka? Hai, Uh, kai Kaisha no hito hai, Kaisha no hito to ikimasu. hai. Oke, betul ya. Eh, Pergi sama siapa ke Hiroshima gitu ya. Kaisa no Hito gitu Mas. Jadi perginya bareng sama Kaisa no Hito. Hito itu orang kan ya. Jadi Kaisa perusahaan, jadi orang dari perusahaan gitu. Kayaknya ini lagi dinas mungkin ya, dinas kerja gitu, dinas kerja ke Hiroshima gitu. Oke, boleh lanjut lagi nomor 3. Dareto Hokkaido ikimasu ka? Hai, Kazoku to ikimasu. hai. Oke, itu ya. Eh, Pergi sama siapa ke Hokkaido sama keluarga gitu ya ke Zoku. Kayaknya ini lagi liburan ya Hokkaido. Hokkaido itu ada di sini ya. Kalau di sini di petanya paling atas Jepang, paling atas Jepang tuh biasanya eh, seringnya musim salju ya. Jadi makanya Hokkaido terkenalnya sama musim dinginnya, musim salju dan dingin. Kayaknya lagi liburan ya bareng keluarga. Oke, boleh yang terakhir, nomor 4, silakan. Dareto Furansu ikimasu ka? Hai, Uh, hitoride hai. to ikimasu. Oke, mungkin koreksi dikit ya tadi Hitoride oke mas. Kalau misalkan sendirian nih ya, ini kan sendirian nih Hitoride, taunya gak usah dibawa, cukup Hitoride aja. Hitoride ikimas, dia udah cukup. Oke, jadi pergi sama siapa? Jadi ya ke Prancis, pergi sendiri gitu ya. Wih, keren gitu ya. Pergi sendiri ke Prancis, jalan-jalan sendiri kayaknya. Oke, lanjut ya. Lihat soal lagi nih. Banyak ya latihan soalnya. Oke, ini untuk ray-nya atau contohnya ada dua ya. Ada ray 1, ray 2. Oke, kita lihat yang ray satunya dulu. Ini ada Kyoto, terus dalam kurungnya Sangatsu Mika.
tanggal 3 bulan Maret ya. Jadinya di sini itsu Kyoto ikimasu ka? Yang ini dipakai yang Kyoto ikimasu ka? Ini jadi nanya kapan pergi ke Kyoto? Dijawabnya pakai yang dalam kurung. Sangatsu mika ni ikimasu. Pergi pada tanggal 3 bulan Maret gitu. Terus yang contoh kedua, Tokyo terus dalam kurungnya Raishu, Itsu Tokyo ikimasu ka? Kapan pergi ke Tokyo? Raishu ikimasu. Perginya minggu depan gitu ya. Jadi ini sama aja sih, cuman bedanya kalau yang ini tanggal, yang ini kayak minggu depan gitu ya, bukan tanggal. Sebenarnya sama aja cara jawabnya gitu. Oke, boleh langsung nomor 1, silahkan. Sakura. Itsu. Itsu Sakura Daigaku. Ikimasu ka? Hai, Kugatsu Jiu. Apa itu? Juyoka. Juyoka oke betul ya di Yoka. Hai, ni ikimasu. hai, oke betul. Hai, jadi Itsu Sakura Daigaku ikimasu kah? Jadi ya, kapan pergi ke Daigaku itu universitas ya atau kampus. Jadi kapan pergi ke Uni Sakura gitu. Perginya pada tanggal 14 ya, tadi Yoka ya. Jadi kalau yang Yoka itu khusus tanggal 8 ya. Yang angka 8 itu pakainya Yoka. Jadi kalau yang ini Yoka tanggal 14 bulan 9 gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 2. Itsu Amerikae ikimasu ka? Hai, Rainen no 3月に hai, 行きます。 hai. Oke, betul ya. Kapan pergi ke Amerika gitu ya. Raineno Sangatsu ni Mas gitu ya. Jadi perginya pada bulan Maret tahun depan ya. Rainen itu tahun depan. Oke, lanjut lagi yang nomor 3. Itsu Hiroshima ikimasu ka? Hai, Raigetsu ikimasu. hai. Oke, betul ya. Itsu Hiroshima ikimasu ka? Kapan pergi ke Hiroshima gitu ya. Ini Raigetsu ikimasu. Perginya bulan depan ya. Ini kalau untuk yang ini ya, kan di sini nggak pakai partikel nih, tapi pakai partikel nih sebenarnya juga nggak apa-apa. Misalkan kayak raisu nih ikimasu. Cuman biasanya gitu emang nih-nya nggak usah dipakai. Tapi kalau mau pakai pun juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, langsung yang terakhir ya, nomor 4 silakan. いつ病院へ行きますか？ Hai, 今今週の水曜日。今週の水曜日行きます。 hai. Oke, betul ya. Kapan nih pergi ke Bioin itu rumah sakit ya. Jadi kapan pergi rumah sakit? Konshu no Suyobi. Konshu itu minggu ini ya. Jadi Suyobi itu hari Rabu. Jadi hari Rabu minggu ini perginya. Kayak gitu. Oke. Mungkin waktunya udah habis ya. Udah jam setengah 9. Ini soalnya mungkin bisa kita bahas hari Senin ya.
Di Senin depan masih membahas tentang pola kalimat ini lagi. Jadi mungkin sampai sekarang sampai nomor 5 dulu aja ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang mungkin pola kalimat yang tadi udah dibahas atau soal latihan soal-soalnya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Sementara ini Oh. belum Sensei. Oke. Kalau misalkan nggak ada, oke mungkin kelas hari ini sampai